Cukup? Mungkin terakhir Ustaz, langkah-langkahnya Ya. supaya kita jadi junji Allah gimana? Ya, tadi sudah saya sebutkan dalilnya surat Al-Maidah 54, 55, 56. Di dalam rangkaian ayat ini ada 6 kriteria jundullah yang harus kita penuhi. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Saya perlihatkan ininya ya. Ayatnya ya, suratnya ya. Maaf, sebentar. Nggak muncul ya, Qurannya nggak muncul di depan. Iya, nggak muncul. Oke, jadi Allah berfirman di ayat 54 surat Al-Maidah, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cirinya satu, mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Ciri kedua mereka adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Ciri mereka yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, mereka punya izzah, punya marwah, punya kemuliaan iman di hadapan orang-orang kafir. Yang keempat, ciri mereka adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Artinya mereka beragama bukan sekedar untuk ngumpulin pahala pribadi, tetapi untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Berjihad mereka di jalan Allah. Yang kelima, ciri mereka wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak punya rasa takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Mau dituduh radikalis, kayak fundamentalis, kayak ekstremis, kayak nggak peduli mereka. Yang keenam, ciri mereka di ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat, seraya tunduk pada hukum Allah. Jadi, ciri yang keenam, mereka punya skala prioritas ketaatan yang jelas. Pertama kepada Allah, dua kepada Rasulnya, ketiga kepada orang beriman yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang menegakkan sholat, bayar zakat, infak, sodako dan sebagainya, dan menjunjung tinggi hukum Allah, tunduk pada hukum Allah, bukan sembarang orang beriman. Nah, kalau 6 kriteria ini sudah terpenuhi, ayat 56 jaminannya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang beriman sebagai tempat walaknya, loyalitasnya, maka sesungguhnya partai Allah pasti akan mendapat kemenangan. Nah, jadi 6 kriteria ini coba kita wujudkan dalam diri kita, ya. Mungkin orang bertanya, Ustadz, gimana caranya kita bisa tahu kalau kita dicintai oleh Allah? Penuhi saja ayat-ayat yang ujungnya berakhir dengan kalimat wallahu yuhibbu fulan. Misalnya wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta pada orang yang sabar. Ya sudah, penuhi ciri-ciri orang sabar. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat ihsan, kebaikan-kebaikan. Jadilah orang yang banyak berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta pada orang yang doyan taubat dan doyan mensucikan diri. Contoh mensucikan diri yang sederhana saja, pelihara wudu. Sudah nggak kita jadi orang yang melihara wudu kita? Itu namanya orang yang suka mensucikan diri, gitu. Ya, pendek kata, semua ayat yang ujung akhirnya wallahu yuhibbu, wallahu yuhibbu, wallahu yuhibbu, pelajari dan penuhi kriteria itu. Maka kita secara otomatis akan menjadi orang yang dicintai Allah, dan itu bukti cinta kita kepada Allah. Terus adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut pada sesama orang beriman, ya kan? Jangan jadi orang yang
yang mengaku beriman dan merasa kelompoknya saja yang benar, kelompok lain pasti salah gitu, ya kan? Jadilah orang beriman yang lapang dada gitu, karena kita hidup di era penuh fitnah dan upaya divide et impera itu banyak sekali, upaya untuk memecah belah dan menguasai itu banyak sekali gitu. Makanya jangan jadi orang beriman sambil merasa beriman sambil merasa benar sendiri, kelompoknya saja yang benar, yang kelompok lain pasti salahnya, nggak boleh. Jadilah orang beriman yang siap bergaul dengan orang beriman manapun dan punya kesabaran menghadapi sesama orang beriman. Karena orang beriman kan beda-beda tingkat ilmunya, tingkat pemahamannya, tingkat pengalaman hidupnya dan seterusnya. Apa? Tingkat tadaburnya beda-beda gitu. Tapi jadilah orang yang menunjukkan bahwa dia lemah lembut kepada sesama orang beriman. Ya, jangan jadi orang beriman yang merasa benar sendiri. Pokoknya ini salah gitu ya kan. Ini tahzir sini, tahzir sana. Capek deh gitu. Kerjaannya mentahzir kayak merasa dirinya sudah nggak ada salah sama sekali. Nggak bisa. Terus harus punya izzah di hadapan orang kafir. Jangan silau ngelihat orang kafir karena mereka yang nguasain dunia, mereka yang nguasain sains teknologi, mereka yang nguasain bidang ilmu kesehatan gitu. Apa kata mereka ikutin aja gitu, ya kan? Emang siapa kita? Siapa dia? Gitu. Orang Allah sampai mengatakan adillatin alal kafirin. Ya itu, yang sekarang terjadi begitu, adillatin alal kafirin, lemah lembut sama orang kafir, aizzatin alal mu'minin gitu, merasa tinggi di hadapan orang beriman. Wah, ngawur, ya kan? Kita harus benar, posisinya harus benar. Atau dalam bahasa surat Al-Fat kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras, nggak ada kompromi sama orang kafir, kaum kufar. Sementara terhadap sesama orang beriman kasih sayang, ya ruhama, begitu. Ya, nah ini jangan sampai terbalik-balik, gitu. Mau orang beriman gampang banget sumbu pendek. Nah, sama orang kafir, kayaknya tuh orang kafir tuh orang yang paling pantas disayang-sayang, gitu. Dicariin keridhaannya, dicariin toleransinya, gitu. Ya, ngaco, ya kan? Perayaan Natalnya dijagain, gitu. Alamak, ya kan? Nah. Terus yujahiduna fisabilillah, jangan jadi muslim yang merasa bahwa udah agama itu kan urusan personal aja, pribadi aja, yang penting kita etika kita benar gitu. Nggak usah lah ajak-ajak jihad apa segala, nggak usah lah, Islam itu bukan begitu. Gitu, ya kan? Tapi jadilah muslim mukmin mujahid yang sadar bahwa Islam ini sedang dalam kondisi yang terpuruk dan kita harus membangun dia kembali bersama-sama. Nah, terus yang kelima, jadilah orang-orang yang nggak gampang istilahnya kupingnya tuh pecah gitu. Jadilah orang yang kuping karet gitu. Dibilang radikal ya senyum-senyum aja gitu kan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia jalan di tengah-tengah manusia yang orang-orang jahil, ya kan, mereka dia bully mereka, dia apa gitu kan ya. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, ya kan? Jadilah orang yang mudah menyebar senyum, menebar salam gitu kan. Karena orang pada dasarnya itu cuma bisa ngomong aja. Gitu ya. Dan jangankan kita yang punya dosa begini banyak, Nabi aja dibilang orang gila gitu, apalagi kita. Terus kita merasa paling pantas dibilang orang beriman banget dia, orang soleh banget gitu. Ngimpi kali gitu, ya kan? Toh bagi kita bukan pujian dari manusia kan yang penting dari penghuni langit, dari Allah Ta'ala, itu yang kita harapkan. Nah, terus yang keenam, jadilah muslim mukmin yang skala prioritas ketaatan itu jelas gitu. Jangan nyia-nyiakan ketaatan untuk diserahkan loyalitasnya, kepatuhannya, walaknya kepada pihak yang kagak jelas, ya kan? Yang jelas-jelas aja lah. Allah, Rasul, orang beriman yang juga loyalnya pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena hari ini sudah terlalu banyak kita dijejali dengan info-info yang nggak beres, gitu, tentang loyalitas yang nggak pada tempatnya. Gitu. Jangan, ya kan? Jadilah mukmin, muslim yang benar-benar ketaatannya itu terstruktur secara jelas gitu ya. Dan jangan jadi muslim yang gampang banget mengatakan pokoknya pemimpin kudu ditaati, ya kan? Yang model mana yang ditaati, ya kan? Ulil amri, ulil amrol gitu, ya kan? Ya. Kan ada kriterianya, Allah sudah jelaskan kriterianya dalam Al-Quran. Yang pantas kita serahkan wala tuh yang satu dia mukmin, dan kedua dia menyelesaikan semua perkara, nggak nengok ke yang lain kecuali mana? Ke kitabullah dan sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau dia mau memenuhi kriteria itu, ya kita serahkan loyalitas kita pada dia. Tapi kalau enggak, ya maaf, Allah dan Rasulnya tempat kita teken kontrak dunia akhirat, ya kan? Dan pada manusia, siapa manusia hari ini yang benar-benar mengembalikan urusan hanya pada
kitabullah was sunnah, nggak ada. Kenapa? Karena itu syarat pemimpin sarang. Di babak keempat ini syarat pemimpin nggak pakai Quran dan sunnah. Begitu pakai Quran dan sunnah disingkirin. Gitu. Saya kira itu ya. Wallahu alam bissawab. Cukup.